Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Ya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira itu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah. Tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan dan memang. Wow, ini keren sekali guys. Indra Giri dihadirkan di persidangan PK Saka Tatal sebagai seorang ahli, akan tetapi anehnya ini membuat bingung kuasa hukum Saka Tatal. Indra Giri ini malah meminta maaf terhadap Rudiana. Apakah ini hanya sindiran? Dan mari kita tonton video selengkapnya. Sikap pendapat daripada ahli ya. Melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan, dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Ya. Itu tadi yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. ya. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskannya satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaman analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala... Ini jawaban dari Indra Giri ya. Jadi ini nanti ya kuasa hukum seperti Farhad Abbas ini jadi seperti kebingungan teman-teman ya. Saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum,
terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Ini dari sini juga kuasa hukum Saka Tatal ini sudah mulai kebingungan ya dengar pernyataan Indra Giri, padahal menurut saya ini adalah suatu sindiran kayaknya. Menyiksa terperiksa dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon ya. Di sini saya sampaikan sedikit majelis. Ya sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan. Ini kuasa hukum Saka Tatal ini sudah kebingungan, padahal Indra Giri itu sebenarnya yang ada di pikiran dan di otaknya itu tidak seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan belum, kita tidak tahu mana yang benar. Kan seperti itu kan? Betul majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan itu kan. Kemudian saya tidak menginvestigasi siapa. Ya, artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di E-News TV maupun TV One ya, E-News terutama yang saya dengar itu kan, bahwa jelas-jelas sudah ada yang mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam hukum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya
sebelum ahli minta maaf hanya pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira gitu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah, tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan dan memang jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya, kita kan nggak tahu, karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan, makanya ada dua jawaban gitu loh. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir, nanti jadi beritanya kemana-mana. Nah ya, yang terpojok jadinya ahlinya, padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian, jadi jangan dipojokkan ahlinya ya, itu. ya, dilanjutkan pertanyaan. Izin majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sanggahan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya. Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Itu ya. Jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli? Netral kan? Nah, sesuai sumpah mudah-mudahan ya, majelis. sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.